Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Bersama saya, Ratna Chandrasari. Yang pertama, liabilitas adalah kewajiban kini yang timbul dari peristiwa lalu dan penyelesaiannya akan mengakibatkan adanya pengeluaran sumber daya dari entitas. Jadi, liabilitas atau kewajiban itu mempunyai 3 karakteristik utama. Yang pertama, merupakan kewajiban saat ini. Yang kedua, timbulnya dari peristiwa masa lalu. Dan yang ketiga, ada pengeluaran sumber daya. Nah, kalau kita bagi secara garis besar, liabilitas bisa kita bagi menjadi 2 jenis, liabilitas lancar dan tidak lancar. Dalam pertemuan kali ini, kita akan memfokuskan pada liabilitas lancar atau jangka pendek. Suatu liabilitas atau kewajiban dikategorikan sebagai lancar jika terdapat 2 kondisi. Yang pertama, bahwa kewajiban itu diharapkan akan diselesaikan dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Apa sih yang dinamakan satu siklus operasi perusahaan? Yaitu jangka waktu antara perolehan aset, kemudian untuk pemrosesan dan realisasi dalam bentuk kas atau setara kas. Misalnya kalau perusahaan kue, berarti satu siklus operasinya adalah jangka waktu antara perusahaan memperoleh telur, tepung, dan bahan-bahan kue lainnya sampai pemrosesan, sampai menjadi kue, sampai dijual. Nah, itulah satu siklus operasi. Yang kedua, kewajiban itu diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, jenis-jenis liabilitas itu ada berbagai macam. Yang pertama, accounts payable atau utang usaha. Yang kedua, notes payable atau laser bayar. Yang ketiga, current maturity of long term debt atau liabilitas jangka panjang tapi yang akan tak jatuh tempo. Kemudian yang keempat, short term obligation expected to be refinanced atau liabilitas jangka pendek yang didanai kembali. Ada juga utang dividen dan sebagainya. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu utang dagang atau account payable. Account payable ini timbul karena adanya transaksi barang atau jasa. Nah, pengakuannya adalah pada saat tanggal penyerahan barang atau penyelesaian jasa. Dasar pencatatannya adalah faktur pembelian. Nah, biasanya ada termin pembelian, misalnya 2/10 N30. Artinya pembelian ini akan memberikan potongan 2% jika dibayarkan dalam waktu 10 hari dan jangka waktu kreditnya adalah 30 hari. Nah, ini ada contoh bagaimana sih kita mencatat utang jangka pendek ini. Misalnya PT Green pada tanggal 1 September 2020 membeli peralatan secara kredit sebesar 10 juta. Syarat pembeliannya 2/10 N30. Artinya dia akan mendapatkan potongan 2% jika dibayarkan dalam waktu 10 hari dan jangka waktu kreditnya 30 hari. Pada saat transaksi pada 1 September, jurnalnya adalah persediaan dan di debit dan di kredit utang dagang. Mengapa? Karena masih ingat ya persamaan akuntansi bahwa penambahan aset plus biaya, penambahan biaya
itu ada di sisi debit, sedangkan penambahan kewajiban, equity, dan pendapatan itu ada di sisi kredit. Nah, persediaan itu merupakan salah satu komponen dari aset. Maka persediaan, karena adanya pembelian, persediaannya bertambah, maka persediaan di debit. Sedangkan utang, jika bertambah, maka dia ada di sisi kredit. Nah, lalu terjadi pelunasan pada tanggal 10 September 2020. Artinya dia dalam jangka waktu potongan kredit. Berarti dia akan mendapat potongan sebesar 2%. Jadi karena hutangnya dilunasi, maka utang dagang yang pada tanggal 1 September ada di kredit dibalik menjadi di debit. Jadi utang dagangnya 10 juta karena lunas, kasnya berkurang 9.800.000 karena ada potongan pembelian sebesar 2% kali 10 juta atau 200.000. Nah, bagaimana kalau pelunasannya setelah tanggal 10 hari, maka tidak ada potongan 2%. Jadi jurnalnya utang dagang dan kas pada kredit. Contoh liabilitas lancar yang kedua adalah wesel bayar. Wesel bayar adalah janji untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang telah ditentukan. Nah, wesel bayar ini dapat bersifat jangka pendek atau panjang. Dilihat dari jenisnya, wesel bayar itu dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu wesel bayar yang berbunga atau interest bearing notes dan wesel bayar yang tidak berbunga atau zero interest bearing notes. Ini ada contoh soal bagaimana pencatatan ketika wesel bayar itu memberikan bunga dan yang tidak. Misalnya, Castle Bank agreed to lend 100.000 pada Maret 2011 to Landscape Company. If Landscape sign 100.000 dan 6% for months, jangka waktunya 4 bulan wesel bayar, maka Landscape mencatat penerimaan uang pada 1 Maret sebagai berikut. Cash 100.000 dan notes payable 100.000. Cashnya di debit, kenapa? Karena aset bertambah, maka dia di debit. Notes payable di kredit karena notes payable termasuk komponen kewajiban dan ketika bertambah dia di kredit. Lalu bagaimana pencatatan ketika wesel itu tidak membebankan bunga atau zero bearing notes? Nah, kalau pada wesel bayar tidak berbunga, penerimaan kasnya adalah sebesar present value dari jumlah hutangnya. Jadi contohnya pada 1 Maret Landscape memberikan pinjaman 102.000 selama 4 bulan dengan zero interest bearing note pada Castle Banks. Nah, nilai present value dari 102 diketahui 100.000. Nilai present value itu adalah nilai sekarang dari jumlah yang dipinjamkan. Nah, maka yang dicatat adalah bukan 102-nya yang kas yang diterima, tapi sebesar present value dari uang yang dipinjamkan. Maka pencatatannya cash 100.000 dan notes payable 100.000. Nah, untuk pencatatan bunganya di kedua soal ini sama, bunganya adalah 6% dan jangka waktunya 4 bulan, maka penghitungan bunganya adalah 6% kali 4 bagi 12 kali 100.000. Jadi sama dengan 2.000. Nah, pada wesel berbunga pencatatannya adalah interest expenses dan interest payable pada kredit. Lalu pada wesel tidak berbunga atau zero bearing notes, pencatatannya interest expenses sebesar 2.000 pada debit, dan di kreditnya bukan interest payable tapi menambah beban bunganya, beban pinjamannya, beban
pinjamannya, jadi notes payable-nya dikredit. Nah, nanti pada akhir periode sama, jumlah uang untuk pelunasan adalah sebesar 102, baik pada wesel yang berbunga, yaitu dari jumlah notes payable-nya 100 ditambah interest payable-nya 2000, jadi pembayarannya sebesar 102 dengan cash. Begitu juga dengan wesel yang tidak berbunga, notes payable-nya berjumlah 102 berasal dari notes payable pada saat penerimaan kas dan notes payable pada saat pengakuan interest expenses, menjadi totalnya 102. Nah, itu tadi bedanya antara pencatatan wesel yang berbunga versus wesel yang tidak berbunga. Jenis liabilitas jangka pendek yang berikutnya adalah utang bank jangka pendek. Nah, utang bank jangka pendek ini juga diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Rumus berikut adalah rumus untuk menghitung beban bunga pada pinjaman liabilitas utang bank. Nah, jenis selanjutnya adalah liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo pada periode berikutnya. Jadi ini adalah sebenarnya liabilitas jangka panjang, namun sudah akan jatuh tempo. Jadi misalnya dulu pinjamnya 10 tahun sampai tahun 2021 misalnya. Nah, sekarang 2020 maka hutang yang akan jatuh tempo tersebut diklasifikasikan sebagai hutang jangka pendek. Namun, liabilitas jangka panjang yang akan dilunasi pada periode berikutnya diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek kecuali jika pelunasannya dengan akumulasi dana yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar. Artinya hutang jangka panjang tersebut dilunasi dengan dengan aset yang bukan berasal dari aset lancar, bukan berasal dari kas dan setara kas begitu, atau dibiayai kembali atau dilunasi dengan penerbitan liabilitas jangka panjang baru. Artinya dia tidak dilunasi dengan aset lancar, tapi dengan cara menerbitkan hutang jangka panjang lagi, atau dia dikonversi sebagai saham. Nah, itu selanjutnya adalah short term obligation expected to be refinanced, yaitu liabilitas jangka pendek yang dibiayai kembali. Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. Nah, berikutnya adalah hutang dividen. Dividen adalah imbal hasil ketika kita berinvestasi di saham. Nah, kalau kita memiliki saham suatu perusahaan, maka ketika perusahaan tersebut mengumumkan akan memberikan saham dividen kepada pemegang saham, maka terjadilah utang dividen. Nah, utang dividen yang diakui hanyalah dividen tunai dan dividen yang diberikan dalam bentuk aset. Baik, sekarang kita akan membahas tentang provisi. Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Kalau tadi kita bahas tentang utang dagang, kemudian utang wesel, itu kan sudah pasti ya. Jangka waktunya 4 bulan, 5 bulan, jumlah pinjamannya 100.000, 1 juta, dan sebagainya. Nah, kalau provisi ini jumlah dan waktunya tuh tidak pasti. Nah, apa sih contohnya? Yang pertama, contohnya adalah terkait litigasi atau tuntutan hukum. Yang kedua adalah garansi produk. Yang ketiga adalah restrukturisasi bisnis atau business restructuring. Dan yang ketiga adalah kerusakan lingkungan atau environmental damage. Yang pertama, contohnya kewajiban terkait litigasi.
Misalnya pada kasus tuntutan masyarakat terhadap Johnson & Johnson yang diduga dalam bedak Johnson & Johnson ini mengandung gipsum atau bahan pembuat asbes gitu ya. Nah, dalam proses tuntutan hukum ini kita belum tahu pasti akan dimenangkan oleh siapa dan berapa nominal tuntutan yang diminta oleh masyarakat gitu. Tapi perusahaan mempertimbangkan untuk mengakui liabilitas ini meskipun jumlah dan waktunya belum tak pasti. Nah, begitu juga dengan misalnya garansi produk. Ketika kita menjual produk handphone misalnya, seperti yang dicontohkan ini Samsung, ketika perusahaan Samsung menjual produk dan menjanjikan untuk memberikan garansi, maka dia tidak akan tahu kapan kok ada produknya yang gagal sehingga menyebabkan konsumennya mengklaim biaya garansi tersebut, mengklaim perbaikan atau mengklaim minta penggantian handphone gitu ya. Nah, meskipun jumlah dan waktunya belum pasti, tapi Samsung mengakui adanya provisions dalam annual report-nya seperti tampak pada slide berikut. Ini saya ambil dari cuplikan annual report-nya Samsung. Nah, tapi apakah semua liabilitas yang belum pasti jumlah dan waktunya itu boleh diakui sebagai provisi dalam laporan keuangannya? Tentu harus ada syaratnya. Jadi provisi itu boleh diakui jika ada 3 syarat utama, yaitu merupakan kewajiban kini sebagai akibat yang timbul dari peristiwa masa lalu. Misalnya kayak penjualan handphone tadi, kan kewajibannya sekarang ada kewajiban yang timbul pada perusahaan Samsung yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, sebagai akibat dari penjualan handphone di masa lalu. Lalu ada kemungkinan besar ada arus kas keluar dari perusahaan. Kalau masyarakat atau konsumen mengklaim garansi, maka akan ada arus kas yang keluar. Yang ketiga, perusahaan boleh mengakui ada provisions dalam annual report-nya kalau dia bisa menggunakan estimasi yang handal mengenai jumlah kewajiban yang dibuat. Jadi perkiraannya tuh harus jelas gitu, berapa jumlahnya kira-kira, kapan waktunya. Nah, jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka perusahaan tidak boleh mengakui adanya provisi. Nah, sekarang coba kita latihan dengan contoh berikut. Misalnya, Santos give warranty to its customer related to the sale of its electronic products. The warranties are for 3 years from the date of sales. Based on past experience, it's probable, more likely than not, that there will be some claim under warranty. Jadi, perusahaan Santo ini memberikan garansi kepada konsumennya terkait dengan penjualan produk elektronik gitu. Nah, garansinya selama 3 tahun sejak tanggal penjualan. Based on past experience, berdasarkan pengalaman-pengalaman lalu, it's more likely than not. Jadi kemungkinan besarnya itu bahwa akan ada klaim pada warranty tersebut. Nah, pertanyaannya, dengan kasus seperti ini, apakah Santos harus mengakui provisi dalam laporan keuangannya? Meskipun belum ada yang mengklaim adanya garansi. Nah, kita kembali lagi ke syarat perusahaan boleh mengakui garansi. Yang pertama, dia harus ada kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Jelas ada kewajiban Santos untuk memberikan garansi akibat dari penjualan produk elektronik yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, syarat kedua, bahwa akan ada outflow sumber daya untuk melunasi kewajiban tersebut gitu.
Nah, kemudian ada estimasi yang handal gitu. Karena based on past experience, berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun lalu tuh selalu ada klaim garansi dari penjualan produk elektroniknya. Nah, ketika ada syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka Santos harus mengakui profesinya dalam laporan keuangan. Kemudian contoh 1, contoh 2, contoh 3 mohon bisa dibaca dan dipahami untuk bisa meningkatkan pemahaman terkait dengan profesi. Nah, slide selanjutnya adalah perbedaan antara current liability dan provisions. Nah, yang terakhir adalah liabilitas contingency. Jadi, semua liabilitas contingency yang tidak memenuhi kriteria sebagai profesi itu dikategorikan sebagai liabilitas contingency. Nah, artinya dia tidak memenuhi ketiga syarat tadi sebagai profesi. Nah, liabilitas contingency ini tidak diakui dalam laporan keuangan, hanya perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu, keberadaan liabilitas contingency ini harus dievaluasi, apakah bisa menjadi profesi karena menjadi probable dan dapat diukur dengan handal, atau menjadi kemungkinan kecil sehingga tidak perlu untuk diungkapkan. Nah, berikut ini ada kapan sih suatu transaksi itu diakui sebagai provisions atau liability contingency atau contingent liability atau nggak perlu di-disclose. Yang pertama, kalau suatu transaksi itu besar kemungkinannya terjadi bahwa kewajiban kini ini telah ada pada akhir periode pelaporan entitas, maka entitas perlu mengakui adanya provisi. Jika kriteria pengakuannya terpenuhi, yang ketiga tadi, maka dia more likely than not, lebih mungkin terjadi daripada tidak. Maka perusahaan harus mengakui itu sebagai provisions. Contohnya yang tadi, kalau misalnya penjualan barang elektronik berdasarkan pengalaman tahun lalu selalu ada yang klaim, maka kemungkinannya besar akan terjadi klaim, more likely than not. Jadi kalau kemungkinannya besar terjadi, maka itu dilaporkan sebagai provisions. Tapi jika besar kemungkinan bahwa kewajiban kini itu belum ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas mengungkapkannya sebagai kewajiban contingency. Tidak perlu ada di annual report, cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, pengungkapan tidak perlu dilakukan jika kemungkinan adanya arus sumber daya yang keluar itu kecil, itu tidak perlu untuk di-disclose atau not disclosure. Nah, berikut tadi adalah penjelasan tentang liabilitas, kemudian provisi, dan juga liabilitas contingency. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih, sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.